Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriwati kelas 11 IPA, kita lanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan gelombang yang membutuhkan medium. Medium itu adalah bahan. Medium perambatannya itu dapat berupa zat padat, kemudian zat cair, setelah itu zat cair, kemudian gas. Seperti gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang gempa. Gelombang berdasarkan dimensi perambatannya, gelombang berdasarkan dimensi perambatannya. Pertama ada yang namanya disebut gelombang satu dimensi. Gelombang satu dimensi yaitu gelombang yang merambatnya itu satu arah. Lihat ilustrasinya. Nah, ini satu arah namanya, satu dimensi. Yang kedua ada yang namanya gelombang adalah gelombang dua dimensi, yaitu gelombang yang merambat dalam bentuk bidang seperti gelombang air. Gelombang air, kita perhatikan, misalnya kita ada permukaan kolam, kita lemparkan sebuah batu, maka akan terjadi gelombang bidang datar. Nah, ini untuk gelombangnya, berarti dia dua arah. Nah, ini namanya dua dimensi. Berikutnya gelombang tiga dimensi. Gelombang tiga dimensi yaitu gelombang yang merambat di dalam ruang, seperti gelombang bunyi. Misalnya bentuk ruang, maka ini sumber bunyinya, arahnya. Nah, ini tiga dimensi namanya. Ini sumber bunyi. Sekarang kita tukar gelombang, yaitu berikutnya adalah kita masuk pada gelombang berdasarkan
arah ya, arah usikannya gangguan, arah usikannya atau arah perambatannya. Jadi tahu ya, arah perambatannya. Arah perambatannya yang dilewatinya. Sekali lagi, pertama ada yang namanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah usikannya, gangguannya tadi, atau arah gerakan perambatannya itu di arah perambatannya itu arah usik atau arah gerakan gelombang transversal itu adalah arah usikan atau arah gerakan partikel ya. Partikel yang dilewati itu tegak lurus arah rambatannya. Contohnya itu adalah gelombang pada tali ini. Contohnya gelombang pada tali. Misalnya ada suitas tali, lalu di sini diikat di sini, kemudian ketika disentak dia nah ini arah rambatannya, ini diusik gitu ya. Kemudian setelah diturunkan ke bawah kembali ke titik sini, maka ini berubah ke sini. Kemudian arah ke sana. Nah, ini contoh gelombang pada tali tadi. Yang ini namanya usikannya tadi. Usikan. Ini geraknya, ini arahnya ke atas. Yang ini arah ke bawah. Nah, ini contoh gelombang transversal, di mana arah rambatannya itu partikelnya tegak lurus. Jadi naik turun, sehingga arah getarannya terlihat berikutnya. Yang kedua namanya ada yang disebut dengan gelombang longitudinal. Yang kedua setelah gelombang transversal ada yang disebut dengan gelombang longitudinal. Yaitu arah usikannya itu atau arah gerakan
partikel yang dilewati itu sejajar dengan arah rambatannya. Jadi tadi gelombang transversal itu tegak lurus, yang ini sejajar dia ke arah rambatannya. Ini contohnya nanti gelombang pada pegas atau per gitu ya, atau yang nyebut slinky. Saya gambarkan ini dalam keadaan simbang dulu. Ini ada per ya, ini per. Nah ini kemudian per ini ditarik gitu ya, maka dia akan, habis ditarik kita lepas, maka kita lihat gambarnya merenggang. Misalnya dia ditarik merenggang, habis merenggang dia merapat sini, habis merapat merenggang lagi ya. Nah, jadi sini ada namanya renggangan, di sini rapatan, kemudian renggangan lagi. Jadi merapat merenggang, merapat merenggang. Berarti kalau ini ditarik ke sana, ini gerak ke kiri ya, ini berarti gerak ke kiri sejajar tadi, kemudian perenggangan ini ke sana ramah, ini perenggangan tadi, ini merambatnya nih, merambat ke kanan. Ketika ditarik kiri, dilepas, dia akan merambat ke kanan. Kemudian kita perlu lagi ada istilah-istilah di dalam gelombang yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam formulasinya. Ini kita bicara baru karakteristiknya saja dulu. Perlu juga kita tahu istilah dalam gelombang transversal ya, transversal. Saya lukis dulu. Kita perhatikan sini namanya ini kata. Di sini kita sebut sebagai simpangan. Dari puncak gelombang ini, nah ini namanya, kalau sini sebagai T, waktu ya, waktu nih tadi simpangan, ini T, ini waktu. Sini disebut namanya panjang gelombang. Dari puncak ke puncak, panjang gelombang yang kita sebut lambda. Kemudian yang di sini atau yang di sini namanya ini amplitudo A ya. Ini mirip seperti kita belajar tentang getaran harmonis. Nah, sekarang kita perhatikan lagi yang namanya panjang gelombang itu, panjang gelombang atau lambda itu adalah sebagai jarak antara dua puncak, antara
dua puncak gelombang, berturut-turut ya, berturut-turut, atau jarak dua titik yang identik berturut-turut. Misalnya di sini antara titik ini ke titik ini juga namanya panjang gelombang, dua titik berturut-turut. Kemudian ada istilah periode ya, termasuk pada periode. Ini gambar masih terpakai. Kalau periode, yang sini adalah waktu yang seulang lagi tadi ya. Sini tadi adalah lambda, sini tadi adalah amplitudo, maka yang di sini posisi namanya diganti posisi, bukan T. Sini dari ya posisi. Jadi gini aja, saya tambahkan lagi keterangannya lagi. Kalau misalnya lagi saya tambah, maka yang di sini pun namanya lambda. Yang kita sebut bahwa panjang gelombang tadi adalah sebagai jarak antara dua puncak dengan puncak atau lembah dengan lembah. Ini lembahnya ini lembah, atau juga jarak antara dua titik yang identik. Maka misalnya kita mau titik di sini, maka satu gelombang sampai ke sini gitu, antara dua titik. Ya, sekarang kita masuk ke istilah berikutnya. Ada yang namanya periode. Saya gambar lagi. Nah, kalau periode di sini T, waktu. Nah, antara puncak dengan puncak ini namanya periode atau T. Berarti antara lembah dengan lembah juga periode sama. Cuma bedanya daripada grafik itu, di sini adalah waktu. Yang kalau tadi adalah panjang gelombang, di sini sebagai grafiknya sebagai posisi. Jadi sekarang periode. Di periode itu ya, itu adalah waktu. Nah, ini waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan oleh satu titik untuk dilewati dua puncak gelombang. Jadi dua puncak gelombang itu satu gelombang penuh. Ini satu gelombang penuh ini. Satu gelombang penuh berturut-turut. Sedangkan yang amplitudo tadi, ini amplitudo itu berarti adalah tinggi puncak gelombangnya. Berarti tinggi
puncak gelombang atau simpangan namanya. Nah, simpangan terbesar. Sekarang kita masuk ke kecepatan gelombangnya atau cepat rambat. Masuk kita istilah berikutnya, ada namanya cepat rapat gelombang, P ya. Itu sama menggunakan gini ya, cepat rambat gelombang ini kita menggunakan nanti rumus gerak lurus beraturan, yaitu P sama dengan S per T. S itu adalah jarak, T adalah waktu. Nah, sekarang karena jarak tadi dua puncak. Nah, jarak dua puncak tadi kan adalah lambda, dan waktunya tadi adalah T ya. Waktunya adalah T. Nah, waktu mencapai dua gelombang. Ini waktu mencapai dua gelombang tadi yang kita gambarkan tadi kan adalah periode. Maka rumus ini tadi bisa berubah P. Nah, S nya ini menjadi lambda, sedangkan T nya menjadi periode. Atau kalau kita mau P sama dengan lambda periode. Nah, sekarang kita ingat ini ya, bahwa T itu sama dengan satu frekuensi, maka frekuensi sama dengan satu per periode. Nah, kalau ini kita ganti dengan frekuensi boleh, sama dengan lambda per frekuensi, 1 per periode. Kita ganti dengan T 1 per frekuensi. Nah, maka sama dengan P-nya sama dengan frekuensi kali lambda. Nah, boleh pakai ini. Contohnya, contoh suatu gelombang transversal mempunyai panjang gelombang 4 meter dan frekuensinya 2 Hz. Pertanyaannya adalah hitung kecepatan gelombang ini. Maka sesuai rumusnya, karena itu frekuensi, panjang gelombangnya datanya adalah 4 meter, kemudian frekuensinya sama dengan 2 Hz yang kita carikan P. Maka P sama dengan, rumus tadi adalah lambda dikalikan frekuensi, maka sama dengan lambdanya 4, frekuensi 2, berarti 8 meter per sekon. Ini contoh yang pertama untuk gelombang transversal. Sekarang kita contoh untuk gelombang longitudinal.
Misalnya sebuah pegas atau selingkih menghasilkan 24 gelombang setiap 4 detik. Jika panjang gelombang itu 0,01 meter. Pertanyaannya, tentukan cepat rambat gelombang. Kita lihat anak frekuensinya dulu. Frekuensi itu adalah sini banyaknya gelombang per selang waktu. Berarti sama dengan 24, ya kan, banyaknya gelombang 24 dibagi waktunya tadi adalah 4 detik, berarti sama dengan 6 Hz. Sedangkan lambdanya 0,01 meter, berarti pi nya, maka pi sama dengan rumusnya lambda kali frekuensi, maka sama dengan lambdanya 0,01 dikalikan frekuensinya 6, berarti 0,06 meter per sekon. Sekarang bentuk latihan soal, coba Anda sendiri lakukan nanti ya. Ini contoh latihan soalnya. Latihan soal: sebuah sumber getar menimbulkan gelombang transversal pada suatu permukaan air bila periodenya setengah sekon dan jarak antara dua bukit gelombang yang berurutan itu 16 cm. Pertanyaannya, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Jadi kalau saya gambarkan dulu ini datanya, nanti mengerjakan ada, nah ini dua bukit, ini bukit, anggap bukit gelombang, ini lambdanya. Tinggal kamu menentukan pi-nya sama dengan setengah sekon, kemudian lambdanya sama dengan 16 cm. Pertanyaannya adalah pi tadi, cuma nanti cm ubah ke meter. Silahkan Anda lanjutkan. Demikian, semoga dari keterangan yang saya sampaikan tadi mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.